Halo, nama saya Syahreja Arifandi Hasibuan. Saya berperan sebagai Upin dalam kelompok ini. Saya akan menjelaskan tentang sistem reseptor. Reseptor adalah sel-sel khusus yang ada pada tubuh agar dapat mendeteksi keberadaan stimulus atau rangsangan yang dapat menerima sinyal kimia dari luar sel. Reseptor berada di membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Halo semua, nama saya Lydia. Saya akan berperan sebagai Devi. Neuron sensorik adalah sel saraf yang memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Neuron motorik memiliki fungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor, atau otot, atau kelenjar dalam tubuh. Sistem sensorik atau panca indera bekerja spesifik dalam mendeteksi rangsang tertentu. Sebagai contoh, mata hanya bisa menangkap rangsang cahaya dan warna, sedangkan telinga hanya bisa mendeteksi suara. Ketika sensei organ atau organ terluar menerima rangsangan, reseptor akan menerima rangsangan tersebut dan dijalankan ke dendrit, kemudian dijalankan ke akson dan akhirnya akan sampai di badan sel. Halo teman-teman, saya Yohana. Di sini saya akan menjelaskan apa itu persepsi auditory. Jenis persepsi ini didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Pembentuk persepsi yang terjadi dalam diri manusia memang sangat dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari internal maupun eksternal, yang sudah pernah dialami sebelumnya seperti ilmu pengetahuan, motivasi hingga pengalaman yang didapatkan. Semua faktor-faktor inilah yang kemudian saling berinteraksi dan memberikan pengaruh tentang bagaimana sebuah objek atau kejadian dilihat dan kemudian menjadi persepsi yang berasal dari individu yang bersangkutan. Halo semua, saya Regi Basatan Stepu sebagai Ipin dalam kelompok. Pendengaran adalah kemampuan yang mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Tak semua suara dapat dikenali oleh semua binatang. Apa itu tes pendengaran? Tes pendengaran adalah pemeriksaan yang mengukur seberapa baik fungsi pendengaran seseorang. Contoh-contoh tesnya, pendengaran yang biasa dilakukan antara lain akustik refleks measure, Burton's test, pemeriksaan garpu tala. Secara umum diketahui bahwa gangguan pendengaran yang tidak diatasi dapat memiliki efek psikologis negatif yang serius pada penderitanya. Konsekuensi psikologis dapat meliputi rasa malu, bersalah, dan marah, masalah berkonsentrasi, kesedihan atau depresi, khawatir dan frustasi, kecemasan dan kecurigaan, ketidakamanan, mengkritik diri sendiri dan rendah diri atau tidak percaya. Gangguan pendengaran yang diatasi juga bisa membuat seseorang mudah marah dan kurang toleransi terhadap orang lain. Beberapa orang bahkan menjadi paranoid. Hai semua, nama saya Helen dan saya akan berperan sebagai Meme dalam kelompok ini. Telinga luar adalah bagian terluar dari telinga, di mana udara pada telinga luar berhubungan dengan udara luar tubuh. Telinga luar berupa daun telinga untuk menangkap suara, lalu mengarahkan suara ke liang telinga, kemudian meneruskan suara ke telinga tengah melalui gendang telinga. Telinga tengah adalah bagian pertengahan dari telinga berupa vakum timpani, tulang pendengaran, ujung tuba Eustachius, dan adductus ad antrum yang berhubungan dengan rongga mulut. Telinga tengah adalah bagian pertengahan dari telinga yang terletak antara telinga luar dan telinga dalam, dengan gendang telinga sebagai pemisah keduanya. Hai semua, nama saya Christiana Tanita Barat. Saya dari kelompok 4 Biopsikologi. Di sini saya akan berperan sebagai Kak Ros.
Pada telinga bagian dalam terdapat koklea, membran basilaris yang membentuk dasar yaitu ductus cochlear. Membran basilaris sangat penting karena di dalamnya terdapat organ korti yang merupakan organ perasa pendengaran. Koklea adalah sebuah struktur yang menyerupai siput yang mana merupakan bagian dari telinga dalam yang merupakan sistem tubular terkurung yang berada di dalam tulang temporalis. Pada panjangnya, komponen fungsi koklea dibagi menjadi 3 kompartemen longitudinal yang berisi cairan. Ductus cochlear yang ujungnya tidak terlihat dikenal sebagai skala media yang merupakan kompartemen tengah. Bagian yang lebih di atasnya adalah skala vestibuli yang mengikuti kontur dalam spiral dan skala timpani yang merupakan kompartemen paling bawah yang mengikuti kontur luar dan spiral. Cairan di dalam skala timpani dan skala vestibuli disebut perilimfe. Sementara itu, ductus cochlear berisi cairan yang sedikit berbeda yaitu endolimfe, bagian ujung dari cochlearis di mana cairan dari kompartemen atas dan bawah bergabung disebut dengan helicotrema. Skala vestibuli terkunci dari telinga tengah oleh oval window, tempat stapes menempel. Membran basilaris ini sangat penting karena di dalamnya terdapat organ korti yang merupakan organ perasa pendengaran. Halo semua, perkenalkan nama saya Royani Dilina Husugian dan di sini saya berperan sebagai Susanti. Cara kerja telinga mulai ketika organ telinga bagian luar, yaitu daun telinga menangkap suara di sekitar hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui liang telinga. Ketika suara masuk, suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengaran dengan bantuan gendang telinga. Getaran ini nantinya akan menggerakkan tulang-tulang kecil di dalam telinga tengah untuk membantu suara bergerak masuk ke telinga bagian dalam. Ketika getaran tersebut mengenai koklea atau rumah siput, rambut dalam saluran semikular akan bergerak dan menciptakan sinyal ke otak. Proses penghantaran getaran ini akan membuat otak untuk mengenali getaran sebagai suara. Itulah cara kerja telinga dalam memproses suara.